komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi bersifat dua arah, saling nyambung satu dengan yang lain. Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Arga dan saya Anja Judiansyah di briefing hari Senin. Gak kerasa ya, minggu ini minggu terakhir di bulan Oktober. Sebelum kita melihat video briefing di pagi hari ini, yuk kita stretching terlebih dahulu. Nah, udah pada bugar kan, sudah stretching? Pasti dong Kak, biar tambah semangat kita ada quotes menarik nih untuk kalian semua. Apa itu Kak? The biggest communication problem is we do not listen to understand. So, we need listening to reply. Nah, nggak usah lama-lama, yuk kita saksikan bareng video briefing pagi ini yang akan dibawakan oleh Bapak Sri Joko Waloyo selaku JM Service. Selamat menyaksikan! Oke, selamat pagi rekan-rekan juru motor dimanapun berada, dari timur ke barat, selatan ke utara, ya semuanya kabarnya baik-baik saja kan? Nah, itu yang kita harapkan saat ini. Semua mengharapkan kondisi sehat, itu yang penting, ya. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Sebagai makhluk sosial, ya komunikasi merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi itu bisa timbul ya jika seseorang mengadakan atau melakukan interaksi dengan orang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi timbul, bahwa komunikasi muncul dan sebagai akibat adanya hubungan sosial satu dengan yang lain. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, ya. Bahwa komunikasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, baik person to person maupun dari satu kelompok ke kelompok ataupun dari person ke kelompok. Maka dari itu, kalau kita mau berhasil, ya, maka salah satu hal yang dibutuhkan adalah komunikasi oleh siapapun, entah itu oleh, ya kalau dia satu mungkin teman-teman sales, ya, kemudian mekanik, SA, FLP, atau siapapun, mungkin dari atasan bawahan atau sesama, ya, rekan kerja. Komunikasi, ya, komunikasi dikatakan efektif, ya tentunya semua berharap komunikasi ini berjalan secara efektif, ya. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi bersifat dua arah, saling nyambung satu dengan yang lain, yaitu di mana makna atau arti yang distimulasikan itu sama atau serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator atau si pengirim pesan. Dalam komunikasi, ya, dalam komunikasi banyak sekali tips yang tentunya sudah banyak disampaikan oleh para ahli komunikasi. Namun yang penting dalam komunikasi adalah kesan pertama, atau ya paling tidak kalau di waktu ya the first 3 minutes, ya 3 menit pertama. Komunikasi akan berjalan dua arah, akan terjadi ketika kita mampu atau kita sebagai komunikator mampu memahami situasi lawan bicara,
ya, situasi lawan bicara kita, bagaimana sih kondisinya, apakah dia lagi happy, bad mood, atau ya bahkan malah berburu-buru ngejar waktu. Jadi tentunya kenapa sih 3 menit pertama, ya, jadi dalam waktu yang singkat kita mesti bisa menangkap apa kondisi yang dialami oleh penerima informasi yang dikirimkan. Melalui apa? Ya melalui gestur tubuh, ya, melalui ucapan atau mendengar apa yang diucapkan. Ini yang penting, seperti yang Pak Bobi sampaikan di video Pak Bobi sebelumnya, ya. Jadi salah satu hal yang penting dalam komunikasi adalah mendengarkan. Saya berikan contoh, ya. Suatu ketika, ya, saat saya masih di cabang, ada konsumen yang datang dengan marah mengatakan bahwa motornya cacat produksi pada setir motornya. Nah, ini kan cukup ya bahaya kalau tidak segera diselesaikan. Katanya, ya, dia bilang bahwa motornya ini nggak enak, ya, ketika kendarai dia merasa ada suatu setirnya ini nggak nyaman lah. Bisa dibayangkan, ya, saat itu motor Tiger sih saya masih ingat, ya, Tiger 2000, ya, yang harganya saat itu mungkin paling tinggi, ya, yang paling mahal saat itu. Kondisi marah-marah, ya, karena dia kondisinya marah, dia tidak bisa mengkomunikasikan, ya, apa yang dia sampaikan. Ya, sebagai penerima komunikasi, hal yang pertama saya lakukan adalah, ya, coba saya menenangkan, karena saya tangkap kondisinya, ya, kondisinya lagi bad mood. Lalu saya tanyakan apa yang dirasakan, keluhan apa sih yang dirasakan si bapaknya itu terhadap motornya. Konsumen menjawab bahwa setirnya miring ke kiri. Ya, spontan, ya, saya respon spontan, saya coba. Ternyata setelah saya coba, saya merasa motornya nggak ada masalah, baik-baik aja. Kemudian saya ngajak salah satu mekanik, ya, saat itu saya coba berdua dengan dia tanpa pengetahuan konsumen. Ya, mekanik tersebut saya minta untuk mencoba juga. Ternyata juga motornya ini nggak ada masalah, ya, artinya sudah 2 orang yang memberikan pernyataan, bisa dibilang memberikan data kondisi motornya tidak masalah. Lalu kita inisiatif, malah kondisinya karena tadi konsumen bilang miring ke kiri, kita coba justru setirnya ini dengan sengaja kita bikin miring ke kanan. Ya, setelah itu kita kembalikan ke konsumennya untuk dicoba. Setelah coba, justru konsumen merasa nyaman, merasa enak dengan kondisi motornya. Padahal secara real kondisi motornya ini adalah justru, ya, kondisi setirnya ini miring ke kanan, ya. Dari situ, ya kan, dari cerita yang saya sampaikan ini bisa menjadi satu kesimpulan bahwa ketika ada konsumen atau siapapun lah, ya, mungkin kita sebagai pribadi, mungkin konsumen atau siapapun yang memberikan, ya, yang memberikan informasi, menyampaikan sesuatu, ya, pertama adalah, ya, kita dengarkan apa yang disampaikan dan kita pahami situasinya seperti apa. Artinya ketika kita memahami situasi ini, coba kita melakukan leveling atau penyamaan persepsi supaya apa yang disampaikan ini, baik si penyampai maupun penerima ini kondisinya sama, ya. Menyamakan persepsi saat berkomunikasi ini sangat penting. Kenapa saya bilang menyamakan persepsi saat berkomunikasi ini sangat penting? Karena endingnya ketika kita memiliki persepsi yang sama, nah, tujuannya yang terakhir adalah goal atau harapan atau tujuan yang kita inginkan dari si komunikator ini bisa
tersampaikan. Bahkan penerima dari informasi ini juga bisa menangkap dengan jelas, ya. Akhir kata, tetap semangat, selalu berusaha, dan jangan lupa bahagia. Tepuk tangan untuk Bapak Sri Joko Waluyo. Informasi yang pertama, pada tanggal 25 Oktober 2021 diadakan training pajak. Informasi yang kedua, pada tanggal 29 Oktober 2021 diadakan training one day SA. Nah, untuk informasi yang terakhir, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Sekian informasi yang dapat kita sampaikan, sampai jumpa minggu depan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!